Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. PSSI siap kucurkan dana untuk perbaikan drainase di Stadion Pakansari. PSSI masih belum putuskan lokasi pertandingan untuk laga Timnas Indonesia pada 27 September. Sempat menunjuk Jakarta International Stadion, sayangnya venue tersebut dianggap tak layak oleh PSSI. Induk Federasi Sepak Bola Nasional itu pun mencari lokasi lain yang dinilai cukup untuk mengakomodir laga tersebut. Dua diantaranya Stadion Wibawa Mukti dan Stadion Pakansari Bogor. Namun sampai saat ini belum diputuskan karena tim PSSI masih meninjau stadion, terutama Pakansari. Pakansari sendiri jika hujan deras kerap tergenang air. Andai digelar di Stadion Pakansari, PSSI disebut siap membiayai perbaikan drainase lapangan agar tak banjir. Borussia Dortmund akan ke Indonesia saat jeda Piala Dunia 2022. Dirangkum dari situs resmi klub, Senin 12 September, Dortmund akan mengunjungi Singapura, Indonesia, dan Vietnam mulai 21 November hingga 1 Desember mendatang. Di setiap negara, skuad asuhan Edin Terzic itu akan melakukan uji coba dengan tim lokal. Sejauh ini belum ada info tentang tanggal, lokasi pertandingan, dan juga siapa yang akan menjadi lawan Dortmund. Semuanya akan diberitahukan lebih lanjut dalam waktu dekat. Viral tendangan kungfu Marcos Rojo di Super Clasico Argentina. Boca Juniors menjalani Super Clasico menghadapi rival bebuyutan River Plate. Duel berlangsung di Stadion Bombonera. Marcos Rojo diusir wasit dalam pertandingan tersebut. Ex-back Manchester United itu melakukan tendangan kungfu ke arah lawan. Tendangan kungfu Rojo kemudian viral di media sosial dan menjadi pembicaraan fans. Tak sedikit yang mengolok-olok aksi pemain jebolan Estudiantes tersebut. Resmi, Thiago Motta jadi pelatih Bolonya. Ex pemain Inter Milan dan Barcelona, Thiago Motta resmi diperkenalkan ke publik sebagai pelatih anyar Bolonya. Kabar itu diwartakan langsung oleh Bolonya melalui laman resmi klub yang dilansir Senin 12 September 2022. Thiago Motta adalah pelatih baru Bolonya. Kami mengumumkan bahwa telah mempercayakan kepemimpinan teknis tim utama kepada Thiago Motta yang telah menandatangani kontrak hingga 30 Juni 2024. Tulis pernyataan di laman resmi klub Senin 12 September 2022. Empoli versus Roma, Ilupi tumbangkan 10 pemain, Glazuri 2-1. Empoli versus AS Roma tersaji di Stadio Carlo Castellani. Tim tamu bisa membuka keunggulan lebih dulu di menit ke-17 lewat aksi Paulo Dybala. Empoli mampu menyamakan kedudukan di menit ke-43 lewat aksi Filippo Bandinelli. Memasuki menit ke-71, Tammy Abraham membuat Roma kembali unggul. Good work from Dybala, Abraham! Tak ada gol di sisa laga, skor 1-2 untuk kemenangan Roma menghiasi pertandingan. Hasil ini bikin Roma naik ke urutan kelima dengan 13 angka, sementara Empoli di peringkat ke-16 dengan 4 poin. Hormati meninggalnya Ratu Elizabeth, Arsenal versus PSV resmi ditunda. Arsenal versus PSV Eindhoven di Liga Eropa resmi ditunda. Keputusan itu diambil untuk menghormati meninggalnya Ratu Elizabeth II. Rencananya pemakaman kenegaraan baru akan dilakukan pada Senin 19 Maret mendatang. Arsenal memilih menghormati prosesi itu dengan tidak menggelar pertandingan melawan PSV di Emirates Stadium. Hal itu diumumkan di situs resmi kedua belah tim. Arsenal versus PSV yang semula dijadwalkan bertanding pada Kamis 15 September waktu setempat akan ditunda. Penundaan mengikuti hubungan antara UEFA, Kepolisian Metro, dan kami sendiri setelah meninggalnya Yang Mulia Ratu Elizabeth II, tulis Arsenal di situs resminya.
Robertson cedera, absen sampai Oktober. Badai cedera sepertinya belum mau pergi dari Liverpool. Kali ini giliran bek kiri Andrew Robertson yang harus absen sampai Oktober karena cedera. Menurut laporan Liverpool Echo, Robertson mendatangi AXA Training Center hari Minggu lalu dengan menggunakan pelindung di lutut kirinya. Itu pula yang membuat Robertson harus beristirahat sejenak dari lapangan. Bek 27 tahun itu akan melewatkan 3 pertandingan timnas Skotlandia di UEFA Nations League pekan depan. Graham Potter janjikan Chelsea main dengan gaya baru. Potter resmi ditunjuk menjadi manajer baru Chelsea, menggantikan Thomas Tuchel. Dalam sambutannya, Potter menegaskan akan membawa Chelsea tampil fleksibel dalam bermain. Ia menjanjikan kemenangan bakal menjadi harga mati buat si biru. Saya ingin tim yang fleksibel secara taktik, menyerang dan berbasis penguasaan bola, bermain yang berani dan tidak takut melakukan kesalahan. Itu bisa membantu menguasai bola, menunjukkan keberanian dan menikmati sepak bola mereka, kata Graham Potter di situs resmi Chelsea. Chelsea versus Liverpool akhir pekan ini bakal ditunda. Keinginan tim-tim agar Premier League dihelat kembali pekan ini belum kesampaian, sebab ada kemungkinan beberapa pertandingan pekan ke-8 yang dihelat di kota London ditunda, termasuk Chelsea versus Liverpool di Stamford Bridge, Minggu 18 September 2022 malam. Sebab laga itu bertepatan sehari sebelum hari pemakaman Ratu Elizabeth II di Westminster Abbey, Senin 19 September. Sudah pasti kepolisian London akan fokus ke sana sehingga kekurangan personil untuk mengamankan pertandingan Premier League. Mantapnya Paulo Dybala saat bawa AS Roma tekuk Empoli. Paulo Dybala menjadi sosok penting dalam kemenangan AS Roma saat melawan Empoli dengan skor akhir 2-1. Dalam laga ini, Dybala menyumbang 1 gol dan 1 assist. Dybala di laga ini bermain selama 81 menit. Menurut statistik SofaScores, ex-bintang Juventus itu melepaskan total 3 tembakan. Dybala juga mampu memberikan 3 umpan kunci dan 4 kali umpan long ball yang tepat sasaran. Berkat penampilan apiknya itu, Dybala diberi rating tertinggi di antara pemain-pemain lainnya, yakni dengan rating 8,0. Baru gabung AC Milan, Origi langsung dicap sebagai pembelian terburuk musim 2022-2023. Tracker anyar AC Milan Divock Origi dicap sebagai rekrutan terburuk musim 2022-2023 ini oleh seorang jurnalis asal Italia, Alves Cagnazzo. Origi pun digadang-gadang bakal bisa membuat lini serang Milan makin tajam. Sayangnya dari awal tiba di AC Milan, Divock Origi memberikan kesan kurang bagus. Pasalnya ia datang dengan kondisi cedera. Alhasil ia tak bisa langsung membela Milan. Setelah pulih, ia sempat bermain sebanyak 4 kali sejauh ini, namun cuma sebagai pemain pengganti saja. Ia juga belum bisa menyumbangkan gol ataupun assist sama sekali. Origi kemudian digadang-gadang akan jadi starter di laga lawan Sampdoria pada akhir pekan kemarin, akan tetapi ia batal bermain karena cedera lagi. N'Golo Kante tolak tawaran kontrak baru dari skuad Chelsea. Kabar yang kurang baik muncul dari skuad Chelsea karena saat ini dilaporkan apabila gelandang andalan mereka, N'Golo Kante, dilaporkan menolak penawaran dari pihak klub untuk memperpanjang kontraknya yang akan berakhir pada 2023 mendatang. Kontrak yang diberikan sendiri dikabarkan berdurasi 2 tahun dengan tambahan 1 tahun perpanjangan. Berdasarkan laporan The Athletic, Kante menolak kontrak yang diberikan Chelsea karena ia mau bertahan lebih lama. Sang gelandang rupanya hanya mau bertahan jika Chelsea memberikan kontrak yang lebih lama, yaitu 3 tahun plus 1 masa perpanjangan. Ini alasan Christian Pulisic gagal bergabung dengan Manchester United. Pemain Chelsea Christian Pulisic sebenarnya hampir bergabung dengan skuad Manchester United, namun transfer itu gagal dilaksanakan dan Pulisic akhirnya tak jadi cabut dari Chelsea. Padahal berdasarkan laporan dari Fabrizio Romano, dua pihak yaitu Pulisic dan juga Manchester United sama-sama tertarik untuk bisa melakukan proses transfer. Sayangnya, transfer tersebut harus gagal karena dari pihak Chelsea sendiri menolak penawaran Manchester United. Penawaran Manchester United kepada Pulisic sendiri adalah penawaran pinjaman dan bukan pembelian permanen. Karena alasan ini, Chelsea menolak meminjamkan winger mereka tersebut. Bagi Chelsea, mereka hanya mau melepaskan sang winger apabila Manchester United mau membelinya secara permanen.
Resmi Diego Costa balik ke Liga Inggris jadi pasukan Serigala nomor 29. Diego Costa resmi kembali ke Liga Inggris dan bergabung dengan Wolverhampton Wanderers. Kedatangan Diego Costa dikonfirmasi langsung oleh Wolverhampton Wanderers melalui laman resmi Wolves. Wolves mengontrak Diego Costa dengan durasi kontrak jangka pendek selama 1 tahun. Artinya Costa hanya akan menjadi pemain Wolves hingga akhir musim 2022-2023. Namun Costa masih harus menyelesaikan izin internasionalnya untuk bisa bermain bersama Wolves pada musim ini. Costa sendiri akan mengenakan nomor punggung 29 selama membela Wolves. Terungkap ini alasan Christian Eriksen pilih gabung Manchester United. Christian Eriksen baru-baru ini membeberkan alasan mengapa ia pindah ke Manchester United. Ia mengakui bergabung dengan Setan Merah adalah sebuah bentuk penebusan untuk karirnya. Saya sebenarnya punya banyak pilihan di musim panas nanti, namun yang terpenting bagi saya adalah mencari klub yang tepat. Buka Eriksen kepada Bold. Manchester United adalah salah satu klub terbesar di dunia. Bergabung dengan klub ini merupakan sebuah penebusan atas apa yang terjadi sebelumnya. Lanjut Eriksen. Liverpool versus Ajax saat terbaik tenggelamkan kapal oleng Jurgen Klopp. Ibarat kapal besar Liverpool kini sedang oleng, ini kesempatan terbaik Ajax Amsterdam menenggelamkan armada Jurgen Klopp di Liga Champions. Inkonsistensi permainan, cedera, hingga melempemnya pemain andalan menjadi masalah yang menyertai perjalanan Liverpool awal musim. Dari 7 pertandingan beruntun dilalui dengan 2 kemenangan saja, cedera 7 pemain terbaru, Andy Robertson, bikin Klopp terus memutar otak. Absennya gol Mohamed Salah dalam 4 partai beruntun jadi masalah yang harus segera dicari solusinya pula. Selain itu, kebocoran lambung kapal yang seharusnya dijaga Virgil van Dijk merupakan problem kentara yang belakangan bikin situasi jadi ruwet. Bayern Munchen versus Barcelona, Julian Nagelsmann siapkan 1 back untuk jaga Lewandowski. Jelang Bayern Munchen versus Barcelona, Julian Nagelsmann menyiapkan 1 back untuk menjaga Robert Lewandowski di Liga Champions. Sosok yang dimaksud Nagelsmann adalah Dayot Upamecano. Namun untuk posisi back tengah, Nagelsmann baru bisa memastikan Lucas Hernandez yang akan merumput sejak awal pertandingan. Lucas akan menjadi starter? Saya belum tahu siapa yang akan berduet dengan dia. Upamecano mempunyai lebih banyak pengalaman bertanding melawan Lewy dan selalu bertahan dengan bagus melawan Lewy, ujar Nagelsmann. Namun saya belum membuat keputusan akhir tentang itu, ucap Nagelsmann melanjutkan. Alexander Lacazette kini malah cosplay jadi Mickey Mouse. Beberapa waktu lalu, Prime Video Sport Friends mengunggah sebuah video wawancara bersama Lacazette setelah Lyon kalah dari Monaco. Melalui unggahan video tersebut, penyerang Lyon itu justru mengeluarkan suara seperti Mickey Mouse karena berbicara dengan nada tinggi. Saat itu, ex-penyerang Arsenal berusaha menyampaikan kesalahan timnya dalam mengantisipasi bola mati yang berujung pada kekalahan. Sementara itu, beberapa pendukungnya justru dibuat salah fokus dengan nada tinggi yang dikeluarkan oleh sang kapten. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!